Aduh. Aku masih di jalan. Oh, aduh kasihan. Oh, ada Reza. Hai Reza. Masih nyetir Kita kan? baru pertama kali ketemu ya. Hai, aku Aida. Kita Halo. Vet. Oke, halo, salam kenal, saya Reza. Halo, aku Saski dari Fatwa Vet. Terus kayak lagi ospek. Halo, Cuni. Kebetulan. Halo, Reza. Halo, aku Dim sama Rafael. Mantap, Dimsum. Saya Fat Velvet dari Kupang. Mantap, cabang baru. Cabang baru. Kenapa sih akhirnya memilih untuk ngajakinnya seniman seni rupa gitu untuk di karya yang ini? Mau Raisa yang jawab atau aku yang jawab? Kakaknya aja. Aku sebenarnya jujur kita juga nggak pernah sih bakalan seni rupa gitu. Lebih ke kayak ajak orang di luar kita gitu ya, di luar aktivis gitu. Karena biasanya kalau kita lebih deket sama fotografi gitu ya, dokumenter kayak gitu-gitu. Tapi kan itu kita udah sering gitu, ibaratnya ajar tuh sering banget tuh. Tapi kita belum pernah nih nyobain ke teman-teman yang emang keseniannya gitu ya sangat ekspresif, misalnya performance, terus video. Jadi waktu itu kita kayak mikir coba kita nggak mikir bentuknya waktu itu, tapi kita lebih mikir kayak aktornya, yaitu kita cobain yuk ke seniman-seniman yang anak muda juga kayak gitu. Nah, hal yang lainnya sebenarnya adalah waktu itu keinginan kita untuk buat produk yang bisa dinikmatin oleh banyak orang dan cara penyampaiannya pun mudah kayak gitu. Makanya akhirnya pakai audiovisual. Kesuksesan si Humanity Youth Festival ini selain pertumbuhan awareness yang itu juga agak-agak susah buat kita untuk ngukurnya gitu. Kira-kira yang tangible apaan sih sebenarnya gitu dari Ajar indikatornya? Kalau buat Ajar justru ini baru langkah awal banget yang berat. Gue ini Humanity Youth Festival ini langkah awal banget untuk kita share to the public bahwa Ajar ada dan Ajar berusaha untuk menjadi perekat, ibaratnya kayak gitu, perekat anak muda kah, aktivis kah, aktivis atau anak muda aktivis, anak muda seniman, anak muda lawyer gitu misalnya di berbagai bentuk gitu ya, untuk ketemu, untuk bicara gitu ya, untuk dialog tentang imunitas, tentang kekerasan gitu ya. Nah, ini baru tahap awal. Bisa dibilang akan mirip sama apa yang Aida bilang tadi gitu. Kalau Ajar pengennya abis ini kita sekarang kita baru menyembuhkan isunya kayak gitu, bahwa ada yang salah dengan negara kita gitu, ada yang salah dengan culture kita, ada yang salah dengan di masa lalu gitu. Next step menurut gue adalah gimana caranya kita bisa bareng-bareng gitu ya, dalam satu nafas satu gerakan yang sama itu untuk benar-benar di community itu gitu. Nah, jadi kalau sekarang masih di tatanan pikiran, kesadaran, mungkin next step-nya adalah action. Jadi Itu beneran. Genuine conversation antara kurator dan seniman yang pernah gue alamin sama Denny Skinner ya, Mbak. Saya ngasih makan. Saya ngasih obat, ini ambeien ularnya. Ular ambeien tuh gimana bentukannya? Gue penasaran banget. Mungkin biar nyambunginnya enak, kita mulai dari sisi kurator dulu aja kali ya. Kayak mungkin perspektif kurator tentang project ini ketika pertama kali diajak, dan kira-kira alasan untuk bergabung atau alasan kenapa akhirnya Mbak Ika dipilih dan akhirnya ngerjain project ini, itu prosesnya seperti apa, dan apakah ada korelasinya sama kegiatan berkesenian yang Mbak Ika yang emang cukup mawas. Sebenarnya sesederhana banget. Jadi waktu Ajar memulai project ini, mereka sadar bahwa mereka butuh youth, mereka membutuh kurator gitu. Jadi ada kebutuhan untuk kurator. Memang ada requirement bahwa for this scale of a project mereka butuh kurator. Nah, kebetulan waktu itu saya tuh baru
beberapa bulan sebelumnya mengkuratori pameran di mana Kania salah satu seniman di pameran itu, tapi pameran itu sendiri juga waktu itu konteksnya kerja bersama survivors juga gitu. Jadi konsep pamerannya memang seniman berkolaborasi bersama penyintas, itu konteksnya kekerasan seksual gitu. Untuk berkarya bersama menceritakan mengenai bagaimana seorang kekerasan seksual itu bisa kemudian menyampaikan pesannya dia gitu kepada publik, sederhana itu awal. Maksudnya waktu itu memang ada pengalaman itu juga sama Kania gitu. Terus kemudian waktu proyek ini mulai, terus Kania kontak kan, Ika, kita mencari kurator, terus would you be interested gitu, terus kita meeting, abis itu terus diceritain, terus saya juga presentasi. Yang saya presentasikan sebenarnya Kak Ajar juga tentu saja itu portfolio kuratorialannya sih, pameran-pameran yang pernah saya kuratorin gitu kan. Nggak necessarily bahkan saya sebagai seniman, tapi lebih kayak waktu saya misalnya menjadi kurator untuk ikat-ikat yang gute, yang itu tentang kain sebenarnya, tentang fabric, tentang thread, retrospective fabric in Southeast Asia, in Australia, dulu, sekarang, dan nanti. Jadi ke teksnya tentang fast fashion sama slow fashion gitu. Waktu itu kan saya jadi kurator untuk fringe events-nya kan. Itu waktu itu kita bentuknya bagaimana membuat percakapan mengenai slow fashion ke publik, let's say Jakarta, karena di Jakarta gitu, ke publik di Jakarta tapi dalam konteks hal-hal sehari-hari yang berkaitan banget dengan fabric gitu. Jadi waktu sebenarnya prosesnya sederhana banget sih, kayak di kotak, ngobrol, presentasi, terus ya udah habis udah mulai kerja. Kayaknya semakin hari semakin tua, kematian semakin dekat gitu akhirnya. Ya wes, saya lebih milih main reptil sekarang. Sekarang saya main reptil. Kalau buat let's say kalau dibandingin sama pengalamannya Fetovet gitu, karena waktu kita dapat brief dari Ajar dan dari Mbak Ika, kita tuh sebagai orang-orang yang jauh banget pengalamannya sama penyintas. Itu pertama. Yang kedua, jejak kekaryaan kita itu biasanya memang kita berangkat dari hal-hal yang paling relatable. Kita kan kolektif gitu, jadi banyak mulut, banyak mata, banyak jiwa, banyak hati, banyak otak gitu kan. Nah itu tuh gimana caranya kita mengangkat sesuatu yang yang semua orang tuh bisa relate gitu. Jadi kita jarang bahas sesuatu yang benar-benar basisnya tuh eksternal gitu, bukan dari diri kita sendiri. Nah kalau Denny kan akhirnya gimana ya? Menurut aku di Project Humanity ini akhirnya ada keberagaman dari sisi approach-nya juga gitu. Kalau Fetovet misalnya dari sisi eksternalnya, sedangkan kalau Denny mungkin karena udah biasa bahas, maksudnya karena si kejadian-kejadian yang banyak mengandung ketidakadilan ini tuh banyak terjadi di lingkungan sekitarnya Denny, jadi tuh apakah hal itu jadi membuat Denny melakukan approach yang sama dalam Project Humanity Youth Festival ini, atau justru approach yang mungkin agak mirip sama Fetovet yang menganggap kalau itu adalah sesuatu yang tarikan yang eksternal gitu, atau gimana? Gini, kalau ngomongin tentang kekaryaan, ngomong tentang kekaryaan yang ya tentu saja kalau ngomongin kekaryaan, ada karya yang memang saya buat untuk saya sendiri. Biasanya itu karya lukis. Karya lukis itu ngomong tentang batin, ngomong tentang kesendirian, kesunyian, dan itu dan lain. Cuma karya-karya yang memang seringnya ngangkat tentang isu sosial, biasanya karya-karya instalasi. Karya instalasi, terus karena saya biasanya hidup di pasar gitu kan, cari-cari di barang-barang tempat-tempat roksokan, saya nemu barang sesuatu yang akhirnya kayaknya ini bisa dijadiin karya yang ngangkat tentang isu ketidakadilan, isu kekerasan, isu tentang internet yang bebas gitu kan. Seperti itu sebenarnya. Kalau ngomong dan 65 ya, dan 65 cukup dekat gitu, cukup dekat dengan saya karena kebetulan menurut cerita yang beredar, jadi suami dari adik nenek saya adalah seorang
ketua PKI di Wonosobo. Ketika membahas mengenai isu PKI pun biasanya orang-orang terdekat, bapak saya atau ibu saya biasanya terus ngomong, ngapain kamu tiba-tiba nanyain tentang PKI gitu. Itu yang bikin saya terus semakin penasaran. Sedangkan pertanyaan itu selalu ada gitu loh. Pertanyaan itu selalu ada, dan ditambah dengan bagaimana biasanya ada di jalan terus ketemu orang-orang tua, ketemu orang-orang ya macam-macam. Biasanya kalau udah ngobrol lebar tentang hidup, orang itu ngomong kalau cerita mengenai sejarah. Lalu yang disembelih di sana, dulu banyak yang dipukulin di sana hanya karena dia di kiri itu banyak banget, dan cukup sering ngomongin hal itu. Sebenarnya pertanyaannya gini sih, kayak apakah penting buat seniman seumuran Denny atau misalnya buat seniman di lingkungan Denny untuk akhirnya membahas juga tentang HAM, misalnya membahas juga tentang violence atau pelanggaran hak asasi manusia, apakah penting? Tapi kan itu sebenarnya udah rada kejawab gitu dari penjelasan yang tadi tentang karya-karya Denny gitu. Tapi mungkin buat pertanyaan lanjutannya, sebenarnya impact apa sih gitu yang akhirnya Denny rasain buat diri sendiri dan secara eksternal, yang impact yang dirasain dari luar buat dia bikin karya yang memang ngomongin soal stance sosial politik gitu, atau misalnya pelanggaran atau violence gitu. Ya, impact-nya apa? Impact-nya karena saya pelaku kriminal di sini. Karena saya pelaku kriminal itu jelas. Itu jelas, sangat jelas. Karena saya pelaku kriminal, jadi akhirnya saya berusaha untuk bagaimana bisa menghargai orang. Itu sangat jelas. Untuk bisa menghargai orang, untuk bisa dengar omongan orang, untuk bisa tidak berpikir dari perspektifku saja mengenai dunia luar seperti itu. Cuma kalau akhirnya itu yang untuk aku pribadi. Cuma kalau yang untuk orang lain biasanya di sini karena masih sering berhubungan dengan orang-orang. Gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau dari apa yang aku bikin di story, di apapun itu, orang-orang nanyain itu apa sih sebenarnya. Terus ini karya ngomongin tentang PKI, enggak PKI, ngomongin tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun ini karena ini. Nah, terus dia cerita banyak mengenai PKI, mengenai itu, dan saya berusaha untuk menjelaskan supaya orang lawan bicara juga nggak tersinggung terhadap itu gitu. Karena ngomongin tentang isu ini ya. Ini isu yang cukup reaktif gitu. Bahkan di lingkungan sekitar seperti apa yang dikatakan oleh, ya paling gampang itu cerita ke lingkungan sendiri, dan lingkungan paling dekat itu keluarga gitu. Bahkan saya ngomong sama keluarga aja, keluarga langsung, kamu ngapain ngomongin tentang PKI itu langsung gitu kan. Cuma justru karena semakin karena di masa kuliah saya nggak dekat dengan keluarga, saya mungkin ngerti cara gimana ngomong dengan orang-orang yang ada di jalan, gitu. Ngomong-ngomong sama orang penjual bakso, penjual rongsokan, penjual ini dan lain gitu. Dan mereka, oh ternyata gitu. Iya, biasanya memang seperti itu. Terus dia baru cerita, iya di sana juga ada dulu gitu. Dan akhirnya berlanjut kemana-mana gitu. Kalau input dari lingkungan sekitar mungkin yang udah lihat karya Denny, ada nggak yang kira-kira bisa di-share sama kita? Atau mungkin kalau buat Denny sendiri, indikator keberhasilan karya tuh apa sih? Ketika Denny tuh puas sama karya ini, indikatornya apa misalnya? Yang pertama jelas batin ya. Batin seharusnya puas dulu terhadap apa yang kita kerjakan. Kedua, pada akhirnya orang-orang bisa mungkin secara kekaryaan langsung nonton gitu tanpa baca caption atau tajuk besarnya, mereka nggak ngerti. Cuma akhirnya ketika tak ceritain terus mereka, oh ya, itu yang buat saya puas gitu, bahwa karya ini ternyata berhasil. Mungkin belum final, akan ada karya-karya lanjutan mengenai ini. Cuma saya kira tahapan pertama ini ya cukup oke, bisa akhirnya orang-orang ketika membahas tentang isu 65 terus
biasa aja gitu gitu. Karena memang tujuan awal saya adalah untuk supaya orang-orang di sekitar saya ketika membahas mengenai isu 65 juga mereka akan biasa aja, nggak yang terus bukan berarti terus merasa kehilangan rasa ngenes bahwa negara itu dulu ternyata melakukan pelanggaran HAM. Itu bukan itu, cuma ya obrolan jadi cair begitu. Karena saya pikir ketika obrolan cair, otomatis orang-orang yang mungkin mengalami pada waktu itu juga akhirnya berani bercerita mengenai apa yang mereka alami. Ada Raisa, ada Dimsum Rafael. Oh. Assalamualaikum. Udah aja habis itu ya. Hebat. Nah, mungkin pertanyaan pertama adalah alasan bergabung sama project ini sih. Dalam konteks berkeseniannya Destro gitu selama ini, apakah karena memang linear sama pengalaman kekaryaan yang sebelum-sebelumnya kah? Atau misalnya apakah ini suatu hal baru yang mau dicoba? Atau ada alasan lain mungkin gitu? Pertanyaan pertama langsung jadi alasan pertama nih mungkin dia bukan disebut alasan ya. Dia lebih kenapa sampai saya tergabung kayak gitu. Jadi kan Ajar itu kan cukup dekat dengan ada satu NGO lokal di Kupang namanya Jepit. Jepit itu kan Jaringan Perempuan Indonesia Timur, itu mitra. Nah, Jepit itu fokus di 2 isu. Isu yang pertama itu isu 65, isu yang kedua itu isu tentang buruh migran dan human trafficking kayak gitu. Nah, selama ini kan ketika ada proyek-proyek ataupun ada advokasi yang dilakukan oleh Jepit itu, saya secara apa ya, tanpa maunya kayak organik gitu, pengen gabung saja gitu, pengen lihat, karena kan angka kematian atau jenazah yang datang dari luar negeri itu cukup banyak, itu cukup mengganggu kami di Kota Kupang kayak gitu. Nah, jadi keterlibatannya itu sebelumnya bukan karena proyek, tapi karena kita semacam pernah bikin aksi juga turun ke jalan, tapi kami bantu-bantu ya, kami yang bisa motret kayak gitu. Akhirnya Ajar melalui Jepit itu punya program yang ini kayak gitu. Nah, sebelumnya juga saya kan tergabung dengan teman-teman di komunitas Skolmus itu kan. Skolmus itu lebih fokusnya ke apa ya? Maksudnya mediumnya yang dipakai itu kan fotografi, videografi sama multimedia kayak gitu. Tapi isu yang dikerjakan tuh isu-isu sosial, budaya kayak gitu-gitu. Nah, yang di Kupang itu komunitas yang begitu tuh masih jarang kayak gitu. Ada juga orang-orang yang begitu yang bisa motret tapi fokus isunya tuh bukan di isu-isu sosial atau isu-isu budaya. Jadi waktu itu memang Skolmus juga cukup dekat dengan Jepit. Jadi waktu ketika Ajar meminta atau kira-kira nanti siapa yang jadi mitra Jepit di Kupang untuk jadi seniman kayak gitu-gitu, itu siapa kayak gitu. Jadi ya kalau asumsi saya mungkin karena gitu. Jadi pilihan Jepit untuk memilih orang-orang, dan seniman di Kupang masih bukan seniman juga ya, mungkin kayak orang-orang yang bekerja di isu-isu sosial tapi dengan medium visual itu masih sangat jarang kayak gitu. Kita masih bisa tahu lah ini siapa-siapa kayak gitu. Jadi dengan gampang langsung oh ya ini saja kayak gitu. Ada komunitas film pun juga hanya satu gitu. Jadi bukan macam kayak ada kurator yang meminta atau kita submit atau apa kayak gitu. Kita lebih karena sudah ada kedekatan relasi kayak gitu. Kalau aku boleh tanya, kenapa Destro peduli terhadap 2 isu tersebut, isu 65, isu human trafficking? Apa sih bagaimana kedekatan kamu dengan isu tersebut atau approach-nya? Apakah apa dibalik dorongan apa sih? Kenapa Destro ingin mengulas 2 isu tersebut? Lebih pertanyaan tadi terkait kepedulian ya, interest.
sebenarnya kalau sampai sekarang mengenai isu juga saya masih dalam proses pencarian kayak gitu, kira-kira isu mana yang ingin benar-benar difokuskan, karena kan di Kupang terlalu banyak isu kayak gitu, entah mau isu 65, isu trafficking banyak kayak gitu. Tapi 2 tahun belakangan ini, sejak yang Barat film dokumenter itu, sampai kenapa terlibat dengan 65, sebenarnya terkait dengan 65 itu sudah sejak tahun 2014. Jadi waktu pitching di Kaliana Sira. Nah, kalau terkait dengan kepedulian, sebenarnya awalnya itu kayak dari baca buku sih, ada satu buku yang diterbitkan oleh teman-teman Jepit juga, itu Ajar juga sempat bantu. Jadi bukunya judulnya Memori Terlarang. Nah, memori terlarang itu berisikan tentang narasi dan wawancara-wawancara dari para penyintas itu. Jadi ketika baca buku itu tuh langsung depresi gitu, langsung stres. Oh, ternyata di Kupang begini kayak gitu. Karena kan ini buat yang human trafficking. Tidak, yang 65. Memori terlarang yang 65. Jadi itu kan tulisannya tentang wawancara-wawancara oleh teman-teman penyintas di seluruh NTT kan. Jadi kalau selama ini kan perspektif 65 itu yang keluar itu kan dari perspektif teman-teman di luar Kupang. Jadi teman-teman Jepit mencoba bikin buku cerita-cerita yang dari 65. Jadi waktu dari baca buku itu sih tahun 2014, terus sempat pitching juga tapi tidak lolos 2014. Nah 2019 lagi baru lanjut kayak gitu, pakai dana pribadi. Jadi kalau mau bilang soal kepedulian sih lebih kayak kalau saya sih memang prosedur bekerjanya lebih mendahulukan cerita sih daripada bentuk kayak gitu. Jadi ketika lebih mendahulukan cerita ketimbang estetika kayak gitu. Jadi memang ceritanya di depan, bentuk dan estetika akan mengikuti daripada cerita. Jadi memang kalau mau yang di kepala duluan itu pasti akan isunya duluan, baru kira-kira ini akan dibentuk jadi apa, Jadi kalau soal isu sih memang masih dalam proses pencarian juga kayak gitu. Oke. Boleh dijelasin dikit nggak tentang karya? Maksudnya kayak bukan tentang karyanya itu kayak latar belakang kenapa? Maksudnya kalau Destro kan sebenarnya kayak lumayan naratif gitu kan karyanya, lumayan kayak film gitu sebenarnya, dia jatuhnya jadi kayak film pendek gitu. Itu kenapa sih bikinnya kayak gitu? Maksudnya pengambilan metodenya, approach-nya kenapa harus kayak gitu? Ini yang jarak ya? Yang jarak. Siap. Jadi kan dengan Mbak Ika itu ini tawaran kedua. Karena waktu tawaran pertama itu dia saya coba menawarkan yang eksperimental. Jadi dia modelnya itu kayak video eksperimental dan lebih lebih abstrak kali ya konstruksinya. Ya, kayak gitu. Pesannya itu karena kan awalnya itu saya menawarkan tentang memori tubuh. Konsepnya memori tubuh itu judulnya. Jadi karena waktu saya baca dari teman-teman Jepit dan melihat beberapa konteks dan cerita itu kan para penyintas itu kan di dalam dia punya pikiran dan dia punya tubuh yang secara terlihat secara fisik itu masih menyimpan memori-memori yang kalau dia ingat kembali itu dia akan jadi trauma kayak gitu. Kayak tangannya ada yang dua terpotong, kakinya sisa satu kayak gitu, bekas-bekas ini kayak gitu. Jadi mencoba itu, jadi mencoba untuk eksperimentalnya di bagaimana trauma yang ada di penyintas itu saya coba pindahkan untuk ditransfer kepada audiens kayak gitu. Jadi audiens akan pulang dan membawa trauma itu, maksudnya konsepnya kayak gitu, lebih eksperimental, tidak ada sesuatu yang langsung. Kalau ini kan caranya kan langsung selesai tuh, jadi orang lihat langsung dapat pesannya. Kalau kemarin sih konsepnya dia eksperimental, lebih kayak mentransfer rasa trauma itu kepada audiens. Cuman kemarin sama Mbak Ika diminta untuk bikin yang lain.
Akhirnya muncullah cari-cari setelah beberapa minggu melihat konteks. Oke, coba kalau apa ya, integral dari penyintas ini apa? Kan ada keluarga. Keluarga ini dipecah lagi, ada suami, ada ayah ibu, ada anak. Terus lihat lagi, dipecah lagi, dibagi lagi yang paling rentan mana? Oh, anak sama ibunya, kayak gitu yang paling rentan. Ya sudah, akhirnya pilih-pilih kayaknya anak lebih ini deh. Karena kan anak, karena kalau teman-teman lihat yang Dinda, bagaimana dia tinggal bersama dengan dengan orang tua pengasuh, itu juga saya masih kecil seperti itu juga. Jadi tidak tinggal dengan orang tua. Sempat 2 sampai 3 tahun waktu SD itu tidak tinggal dengan orang tua, jadi tinggal dengan orang tua pengasuh. Jadi oke, ini jadi reflektif juga. Jadi sudah saya ambil perspektif anak, tapi ditarik lagi bagaimana kisah anak dengan ibunya itu yang PMI itu, pekerja buruh migran itu. Jadi melihat relasi antara ibu dan anak ini. Tapi sebenarnya main poinnya lebih ke anak itu. Jadi menggiring perspektif orang itu melihat bahwa ketika lu membicarakan tentang perdagangan orang, tentang penyintas itu ada integral lain, yaitu dia punya anak. Maka dari situ memikirkan itu perspektif anak, tapi bagaimana dia relasinya dengan orang tuanya, kayak gitu. Karena kan ketika PMI ini atau TKW itu berangkat ke Malaysia atau berangkat bekerja kayak gitu, sebenarnya ironinya adalah ketika dia memilih untuk berangkat dan mencari uang untuk biaya sekolah anaknya ataupun kehidupan ekonomi, ironinya adalah anak-anaknya itu tidak memilih untuk melanjutkan sekolah kayak gitu. Jadi itu ironi yang pertama. Terus yang kedua, ketika dia pulang, relasi seperti ibu dan anak itu sudah tidak seperti sebelum waktu dia berangkat. Jadi ada psikologi apa yang hilang seperti ibu dan anak sebelumnya. Entah karena dia membawa kekerasan dari sana ataupun udah lama nggak ketemu mungkin. Ya, ataupun anaknya ini yang sudah tidak lagi. Karena kan konteksnya Dinda ini kan dia waktu ibunya pergi kan dia masih kecil. Kayak gitu ya. Lu mending jangan tinggal sekarang deh. Dikuburinnya susah tau. Iya benar. Kalau mau murah mumi, jadi mumi saja. Apa sih dorongan untuk Seityas sama Humanity Youth Project ini pas diajakin? Iya. Bentar. Oke. Oke, kayaknya Rais membalas deh kemarin dia sendiri. Oke. Ya, tadi kayaknya jawabannya hampir sama dengan Aida ya kalau nggak salah, yang mengenai outputnya tuh yang kami hindari adalah sebenarnya karena isunya ini sangat sensitif, ada perasaan manusia, kita tuh mikirnya yang paling justru yang di tahap awal yang sangat susah, karena kita tuh nggak mau keluarnya menjadi terlalu over drama atau gimana, karena melodramatis gitu ya. Betul, karena kalau nggak salah sih waktu sempat hadir di workshop sebelum proses kerjanya, alasan Ajar mengundang kita kan sebenarnya karena output karya-karya lain sebelumnya kan yang foto ada, narasi ada, dokumenternya mungkin ada. Nah, kita nih berusaha tidak mengulang output tersebut ya. Oke. Nah, seperti begitu. Jadi, sorry. Jadi itu tadi ya, yang itu tadi yang paling susah tuh malah milih outputnya. Terus kita juga kemarin sama sekali nggak pernah bertemu dengan penyintasnya langsung karena kebanyakan tinggal di luar kota Makassar, terus sangat jauh kalau mau ditempuh, dan
yang kita hindari adalah ketika bertemu pasti outputnya kita katakanlah kita ada satu subjek, ada satu penyintas, kita interview dia, kita ngambil gambarnya, pasti outputnya yang ditakuti adalah mengulang kembali karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Karena ini nggak tahu, mungkin karena kita blown aja kali ya, maksudnya untuk buat yang video kayak gitu tuh sama sekali belum apa ya, sangat sensitif. Dan benar yang dikatakan tadi Destro, ada perasaannya karena Destro mungkin sudah berkunjung ke tempatnya, jadi hubungannya Destro dengan penyintasnya mungkin sudah sangat dekat sehingga tanggung jawab, bukan artinya kita nggak mau bertanggung jawab ya. Iya, Cuman, iya. Betul. Tetap harus tanggung jawab sama karya kan. Ya benar. Tapi kalau Destro maksudnya salah satu bentuk tanggung jawab sama karya kan dari awal kita bisa cukup dewasa untuk menentukan jarak antara kita sama subjek kan. Karena kita tahu kita nggak mampu untuk melakukan level yang lain. Kalau Destro kan mungkin juga karena dekat jadi teguh langsung dia. Nah benar, karena sebelum ikut workshop pun waktu itu di Jakarta kita sudah bertemu, kebetulan teman-teman wartawan kita sempat kumpul bareng, terus kebetulan teman ini yang meliput salah satu penyintas yang sempat bertahan hingga sekarang, terus bahwa mengungkapkan kebenaran, terus katakanlah outputnya, kalau memang outputnya adalah memulangkan mereka kembali, itu ternyata bukan jalan yang mereka mau juga, karena di satu sisi kalau dengar ceritanya bahwa di tempat asal mereka nisannya sudah ada, terus ketika dipertemukan, loh saya ini dalam kondisi masih hidup di sini, terus sudah meninggal di kampung halaman atau bagaimana, terus karena toh kalaupun mereka meninggalkan, katakanlah kalau misalnya ada usaha untuk memulangkan para penyintas tersebut, terus ternyata pada saat kembali, ternyata mereka menyisakan luka yang baru lagi di keluarga baru mereka yang mereka sudah sempat hidup dari pertengahan 80-an kalau misalnya. Ya, maksudnya ketika dipindahkan. Jadi oksimoron, maksudnya ada dua sisi yang sangat berat juga ketika kita mencoba, katakanlah mencari solusi untuk itu, jadi kita menghindari ada di pakem-pakem. Pertanyaan selanjutnya yang aku mau tanyain sama Bombo, ke depannya nih, setelah ngerjain karya ini, akhirnya kalian ada realisasi baru nggak sih tentang pentingnya kita gitu, misalnya sebagai creator atau sebagai seniman untuk akhirnya mengincorporate atau at least menyuarakan kepentingan isu gitu. Jadi ada semacam tanggung jawab, seperti nggak usah tanggung jawab deh, kayak mungkin kesadaran gitu, atau kayak newfound realization nih gitu, untuk akhirnya ke arah sana. Motivasinya dari awal sih kenapa kita garis besarnya di kota, justru sebenarnya nggak tahu, kalau kami menghindari justru yang dibahas Bombo sendiri sih. Maksudnya menariknya membahas, katakanlah pihak ketiga di luar kita tuh misalnya isunya ada, terus kita punya katakanlah skill, kita tuh bisa mengakomodir, kita sebagai mediumnya, kita sebagai fasilitatornya di dalam katakanlah di isu tertentu, outputnya kita bisa katakanlah gila-gilaan dengan output apa yang kita mau. Artinya penyajiannya nggak harus artinya mungkin campaign versi kami. Artinya kalau ketika itu bertemu dengan medianya Bang Bombo, kenapa enggak? Iya, karena sebenarnya kita ngerasa bahwa walaupun misalnya kita membahas isu-isu spesifik gitu, kayak misalnya di kota misalnya sekarang lingkungan dan transportasi dan monetizing transportasi private dan transportasi publik gitu, sekalipun kita sebagai seniman membicarakan isu itu, sebenarnya kan daya jangkaunya kita cukup sadar daya jangkaunya nggak akan seperti mengkampanyekan atau ada NGO yang spesifik mengkampanyekan itu gitu. Jadi
kita tetap merasa bahwa pun seluas-luasnya kesenian yang kita lakukan atau yang tadi Eresa bilang mengakomodir isu-isu tertentu, sebenarnya kan reach-nya ya udah gitu-gitu aja gitu. Dan nggak pernah ada bukan niatan juga sih. Kita tetap berharap, tapi nggak pernah yang sampai pencapaiannya itu adalah orang-orang juga ikut peduli. Sebatas kita cukup bermain-main di area kita seniman yang kita sebagai seniman waktu membuat karya-karya tertentu itu hanya ingin menyuarakan ini gitu. Terserah lu misalnya mau nangkapnya, oh setelah itu gue mau peduli dengan lingkungan kah, setelah itu gue mau buang sampah sembarangan kah, atau tetap menjadi gue lah, atau gimana. Nah itu udah di wilayah orang masing-masing gitu. Jadi bukan benar-benar diniatin sebagai misi, tapi misinya hanya untuk menyampaikan, habis itu setelahnya biarkan publik yang menilai. Iya. Jadi, tapi harapannya ada ya, maksudnya harapannya gini. Artinya medium yang kami kerjakan bahwa bukan sama sekali cuman satu-satunya kunci. Iya. Katakanlah kita bisa menyuarakan dengan media yang berbeda, dengan medium yang berbeda, dengan framingnya kami sendiri, misalnya. Iya, true. Maksudnya kita mencoba memanfaatkan peran kita di masyarakat aja kali ya, dengan apa yang kita punya. Kalau Kak Desro gimana? Sama jawabannya sama Resa, Derais. Nggak boleh nyontek, nggak boleh. Pertanyaannya apa ya tadi? Lupa. Pertanyaannya kayaknya Desro banyak tuh, soalnya notes-nya di belakang banyak banget tuh. Dia harus gini. Bukan ini ruangan orang. Oh, sorry. Lebih ke goals atau pencapaian melalui si karya ini dengan speak out tentang isu-isu ini. Ya kalau seperti yang tadi dibilang Resa ya, memang isu-isu ini kan sensitif. Dia sensitif dan dia berhubungan dekat dengan perasaan manusia kayak gitu. Nah, harapannya atau bilang tujuannya atau goals-nya ya minimal dia tuh jadi salah satu literatur kayak gitu, literatur bahwa isu ini ada di sekitar kita kayak gitu, bahwa isu human trafficking, isu tentang buruh migran itu ini memang terjadi di sekitar kita gitu. Jadi ya poinnya adalah kalau dia semacam kayak segitiga gitu ya, di segitiga yang di atas, di puncak paling atas dia semacam mengganggu orang punya keseharian kayak gitu. Jadi memberikan informasi pun juga informasi yang tidak umum kayak gitu, ataupun bahkan dia membicarakan hal-hal yang sering terjadi tapi dengan cara yang berbeda kayak gitu. Jadi batasannya mungkin mengubah belum, tapi dia jadi membangun kesadaran dan dia memberikan informasi dari perspektif yang berbeda kayak gitu. Seenggaknya ya itu. Ya, ketika orang sudah dapat informasi, mungkin ketika dia tertarik, mungkin dia akan lebih mendalami kayak gitu. Jadi fungsinya adalah ya memang medium seni ini juga jadi fungsi sosial kayak gitu. Buat Destro sama buat Bembo sendiri, itu menurut kalian pentingnya apa sih buat kita sebagai seniman untuk mawas, untuk aware sama kayak krisis, isu-isu kekerasan, atau misalnya pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita. Gitu. Kalau misalnya kita buat karya mengenai diri sendiri itu kayaknya lebih ke nggak sanggup deh, lebih ke nggak mampu karena kalau gue pribadi gue nggak punya masalah dengan diri gue sendiri. Terus apa yang gue mau komunikasikan belum tentu bisa menjadi bukan berarti itu masalah katakanlah 2 atau 3 orang di sana. Jadi minimal melihat isu yang ada, sebenarnya kalau isu berat banget, lebih apa yang terjadi di luar sana, terus kami bisa sebagai medium yang merefleksikan, minimal menyampaikan ke orang lain. Tapi bukan berarti karya itu, karena yang gue hindari adalah karya yang menggurui orang. Artinya bahwa yang saya buat benar, terus apa yang kalian percayai itu salah.
Makanya apa ya? Kalau misalnya melihat karya terus orang menemukan solusi di situ itu kayaknya bukan trigger utama aku ya. Maksudnya mungkin lebih baik ketika orang melihat karya terus mempertanyakan kembali lagi. True. Itu sih kalau pribadi ya, maksudnya Bombo, karena kalau di Bombo kita belum pernah mendiskusikan ini, kita visi misinya apa nih? Tuh, dan ya tadinya Bapak menambahkan yang Reza bilang, sebenarnya nggak ada keharusan kita seniman itu pernah punya tanggung jawab mutlak bahwa dia harus membahas isu-isu sosial ya, tapi ini lebih ke ya manifestasi apa yang kita baca, kita alami, kita lihat, kemudian menjadi kepedulian kita gitu. Dan kalau jebakannya kan kayak lu kalau mau jadi seniman yang bagus itu harus bahas isu politik gitu, isu sosial itu kan ya kalau lu nggak peduli sama dengan sosial ngapain gitu. Benar. Ntar juga jadi acuh karyanya. Iya, jadi nggak malah berisi gitu permukaan aja. Iya. Karena concern yang mau dicapai itu terlihat seperti peduli dengan isu politik misalnya, padahal sebenarnya secara sehari-hari ya abai juga dengan apa permasalahan politik itu nggak pernah punya interest untuk membicarakan itu. Jadi mending berangkatnya dari yang ya udah lu peduli apa nih di sekitar lu, misalnya lu cuma peduli gue kesel sama orang yang nggak buang sampah ketika ada tempat sampah di situ di depan yang udah disediain, ya udah itu aja ya. Dan nggak ada keharusan lu membahas isu-isu yang lebih besar gitu yang mungkin punya dampak. Gimana Kakak Destro? Kurang lebih sama ya, karena apa ya, kalau saya lebih melihat berbagi peran saja kayak di masyarakat. Kalau kita memang konteksnya kita di kota ya bagi-bagi peran. Kalau ada yang bisa menulis, dia menulis. Ada yang dia bisa video mapping kayak Bombo gitu ya gitu. Kalau dia bisa bikin sesuatu, entah, kalau saya melihat sih kalau seni itu dia hanya medium ya kayak gitu, hanya medium untuk merespon lingkungan sosial ataupun manifestasi dari apa ya, manifestasi dari dirinya sendiri kayak gitu. Tapi kalau saya lebih lihatnya kayak berbagi peran saja kayak gitu, karena lu sudah punya bakat kayak gitu, lu sudah punya sesuatu, terus kontribusinya terhadap sosial apa kayak gitu. Karena walaupun kadang juga ada orang bilang seniman itu dia apatis ataupun pekerja seni itu dia apatis terhadap pemerintah ataupun terhadap salah satu kebijakan. Kalau saya sih lebih kayak tetap harus ada keberpihakan politik kayak gitu, bagaimanapun dengan caranya kayak gitu. Tidak harus juga langsung lantang kayak gitu saya gitu, tidak, tapi itu terbaca dari karya-karyanya kayak gitu. Ketika karyanya lahir, itu dibaca oleh orang-orang dengan perspektif politik, perspektif budaya, perspektif sosial kayak gitu. Tapi setidak-tidaknya tuh dia punya keberpihakan terhadap sesuatu kayak gitu. Itu sih, kalaupun dia keberpihakan terhadap marginal atau terhadap, tetap dia keberpihakannya harus ada sesuatu yang mengganggu, dan itu akhirnya oke, saya memilih untuk itu kayak gitu. Ini nggak ya apa ya, kayak kasus tuh bingung gitu apa ya part. Jadi sebenarnya kita cuma mau bertanya nih, gimana sih kalian akhirnya bisa terlibat di project ini? Kalau nggak salah tuh itu ya gue lupa, ada temennya Tamara atau ada seniman yang kenal sama Tamara, terus dia drop project ini gitu. Gue lupa kenapa. Dan dia refernya ke Tamara pertamanya gitu. Jadi sebelum ke Tomakako, ke Tamara, dari Tamara baru di refer ke Tomakako gitu. Terus kayak kenapa kalian say yes sama project ini? Say yes. Jadi Tomakako tuh emang sebenarnya Tomakako tuh beberapa karyanya emang ngomongin soal human rights sih sebetulnya, kayak video klipnya Afters, terus habis itu ngomongin terus video klipnya Panturas, terus video klipnya siapa lagi ya KPR, itu kita arahnya emang kita concernnya di situ gitu, kayak ini ada yang salah nih, harus coba diomongin walaupun lewat mana aja deh mediumnya, walaupun misalnya musiknya nggak
nggak mengarah ke sana tapi nggak representatif aja gitu untuk bisa ngomongin itu. Terus dan kenapa itu? Kenapa ada motif di balik itu? Kenapa kalian mencoba untuk mengutarakan itu dengan medium apapun? Kenapa kalian mengusahakan ini? Karena kita manusia. Itu sih. Benar. Itu ya, itu yang paling simpel. Kayak kenapa kalian percaya bahwa si medium kreatif ini tuh bisa menyampaikan perspektif peduli humanity-nya kalian ini? Soalnya konon di sebuah jurnal ya, mantap. Tadi yang bener kayak gue kan jurusan jurnalistik ya, jadi pelajaran media massa gitu. Film tuh. Gue pikir tuh lo sama Aceh bareng di ini. IKJ. Apa? IKJ perfilman juga, ternyata bukan. Bukan, tetot. Nanti kasih efek ya. Iya, ternyata. Iya, lalu. Terus itu waktu itu sempat jadi materi skripsi gue kalau misalnya film tuh sepowerful itu secara psikis ya. Jadi secara ilmiah tuh di kepala manusia itu tuh ada neuron mirror. Jadi ketika lo suguhin sesuatu. Nah, bagus kok responnya gitu sih. Enggak, Bapak. Nah aja Tamara bisa ngeluarin ininya, energinya. Biasanya cuma keluar ke Diwang sama gue aja soalnya obrolan. Gimana Tam, lanjut Tam. Terus kalau enggak gitulah. Kata sih kalau Tamara ngomong gitulah. Ya. Lanjut ya. Pokoknya di kepala manusia tuh ada ya neuron mirror itu. Jadi ketika kita melihat sesuatu berulang-ulang, orang manusia tuh bisa terbentuk jadi seperti itu. Jadi ketika kita ngebuat sesuatu tuh harus punya tujuan, dan kalau misalnya kita punya tujuan buat memperjuangkan sesuatu, kenapa enggak? Amin. Kalian bercerita secara boleh singkat, boleh panjang sih, take your time aja, senyamannya, tentang karya kalian, mau dari prosesnya, juga konsepnya secara mendetail. Kenapa ada 3 episode? Kita emang episodik anaknya kok, periodik gitu loh. Gak kuat. Kalau boleh, ini boleh jujur ya sih? Boleh sebaiknya. Terus sih kalau jujur, kayaknya nggak apa-apa deh kalau jujur. Soalnya, jadi kan bayangin aja, Toma Kako baru diajak tuh last minute banget. Iya. Kita tuh, terus habis itu kita tuh kebiasa sama, kita tuh perlu masuk ke dalam isunya gitu. Kita harus ngerasain, kita harus ya pasti ya kan. Apalagi mau karya gitu, karya tuh something lah yang harus jadi fokus dan ibarat keimanannya seniman gitu. Terus abis itu akhirnya kenapa harus ada part-part itu, karena sebenarnya kan kita harusnya pameran 12 kan. Cuma emang karyanya Toma Kako waktu itu tuh belum ready. Jadi kita harus setidaknya ngasih lihat yang udah jadi kayak gimana untuk menjalankan pameran ini, karena yang lain kan juga udah nyiapin gitu. Dan kita juga bisa dibilang kita nggak enak banget sih, karena kita molor banget orangnya karena itu gitu, karena kolaboratornya banyak, ada yang iya pasti itu jadi makin kompleks lagi kan. Iya, ada yang di Bandung, ada yang di Bali, ada yang di Kupang, jadi kayak tektokannya super banget deh kayak gitu-gitunya. Kebayang. Terus tadinya yang kayak kita bikin shadow puppet aja, berkembang lagi. Pasti. Kayaknya nih, kayak harus nambahin ini nih, nambahin itu nih, nambahin. Gatel ya kan. Ketika pas Toma Kako ngerasa kayak kita perlu sesuatu untuk lagi nih, kayak sebenarnya kan apa ya, animasi tuh karena semuanya paralel. Semuanya paralel.
prosesnya paralel. Terus habis itu animasi mungkin nggak relatable kali ya ke orang. Jadi kenapa pada akhirnya kita pengen apa ya, kayak pasti ketika ada sosok tuh orang jadi lebih oh ya dapat, bukan lebih dapat sih, nggak juga sih. Iya. Nggak valid yang tadi nggak valid. Mencari relate gitu ya kan. Jadi orang lebih relate. Real shot. Jadi ada beberapa yang kayak kita butuh waktu untuk nge-shoot lagi, terus habis itu butuh waktu untuk nyari kolaborator yang bisa ngasih foto ke kita, yang representatif juga ke apa yang kita mau di visual, kayak gitu sih ya Bang. Menjawab gak sih? Menjawab. Itu semua terjadi setelah lagu jadi. Jadi itu lagu jadi kapan tuh? Tanggal berapa? 15 ya? Lupa. Lagu kan 15-an deh beres sebenarnya. Raffnya. Ya. 13. Ya segitulah. 13 Juli. Serius? Bohong. Kita mau tipes kayak apa? Tipes. Awur. Last thing, kalau mau dilengkapin lagi boleh lo ceritain apa yang kalian harapkan setelah launch karya ini yang versi lengkapnya kemarin. Harapan. Satu, kita nggak suka ngarep orang. Nggak boleh ngarep ya. Jadi amor fati aja. Iya, enggak di tengah. Punya rencana iya, tapi nggak mau terlalu yang kayak yang pengen gimana banget gitu. Karyanya jalan aja, tapi kalau misalnya ditanyain pengennya gimana sih, mungkin dari teman-teman sih, mungkin dari Bagus, dari Diwang, pengennya gimana. Gimana, ceritain dah gitu. Rifani juga nih diem aja. Rifani ini lagi ngapain ya sebenarnya? Aku jadi penasaran. Diajakin ngobrol. Halo. Nah. Jadi pendengar yang baik kan dari tadi. Iya, kayaknya setiap ada webinar sama meeting. Ada Rifani ya? Emang. Gimana? Harapannya? Cinta. Harapannya gimana ya? Gini nih harapannya, semoga karya dari Tomakako bisa menjadikan edukasi untuk orang banyak dan tahu dengan kasus Stolen Children, dan juga bisa menjadi menjadi sebuah informasi yang berguna bagi masyarakat gitu loh Kak. Dan dan sebenarnya kayak sebagai pemberitahuan kepada masyarakat yang belum tahu sih. Setauku gitu ya, tapi tanya sama Kak Tamara sama Kak Diwang aja deh. Yang lebih tahu ya, yang lebih berversi. Gitu sih. Lanjut Kak. Kalau dari gue mungkin nggak muluk-muluk ya. Semoga ya orang-orang mulai berani untuk bicara, mulai berani untuk cari-cari forum, cara-cara untuk ngomongin gimana ya partisipasi hal-hal kecil lah, setidaknya kayak gimana sih ngehargain waktu orang gitu lah, yang kayak gitu aja mulai nyadar. Orang tuh pengennya gimana sih kalau ngobrol sama orang, ya gitulah hal-hal kecil yang dari sana kan pasti lama-lama ya larinya ke HAM gitu mungkin ya, nggak tahu juga. Cuman harapan gue sih gitu ya, nggak langsung orang ngomongin Stolen Children, nggak langsung orang ngomongin HAM, tapi setidaknya mungkin mereka bisa lebih sensitif aja kali ya, ngehargain ya hal-hal kecil lah gitu mungkin ya. Melalui dari percikan-percikan itu bisa jadi suatu movement gitu mungkin, nggak tahu.